Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih pula saya akan mengajak Anda berbincang dengan Bapak UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pak UU, ini satu hal yang juga harus Ya, diketahui oleh para pemirsa setia TV One, yaitu Bapak telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 7 tahun sejak 2011 hingga 2018 dan 3 tahun menjabat sebagai Wagub Jabar. Berdasarkan pengalaman Bapak, bisakah dijelaskan tentang tanggapan Pak UU ya terhadap stigma di masyarakat tentang konsep belajar di pondok pesantren yang dianggap kolot atau tradisional, serta peran santri milenial dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Pak UU? terima kasih. Memang ada stigma yang kurang pas untuk pondok pesantren, terutama pondok pesantren Salafiyah, yaitu pondok pesantren yang tidak ada SD, SMP, dan SMA. Karena banyak ini di Jawa Barat ini, kelompok pesantren tradisional yang disebut. Nah, anggapan bahwa pola dan kurikulum di pondok pesantren ini adalah kurang pas sebenarnya tidak benar juga. Justru mereka yang belajar di pondok pesantren dengan sistem salafiyah, ini mereka banyak yang berhasil. Artinya dia awalnya santri, setelah pesantren jadi kiai lagi, jadi ajingan lagi, bahkan bikin pondok pesantren lagi. Banyak cabang-cabang pesantren yang lahir karena proses pendidikan sistem pondok pesantren. Bahkan sebaliknya, sistem pondok pesantren yang ada sekarang ditiru oleh negara-negara luar cara belajarnya dengan nama full day school, boarding school, dan yang lainnya. Padahal itu sebenarnya cara di pondok pesantren belajar dengan sorogannya, dengan banyak yang ditalar, dan juga dengan cara mutolaah, cara mudakara. Itu kan sistem-sistem belajar di pondok pesantren yang tidak biasa dilakukan dalam lembaga pendidikan lain. Sebenarnya, cuma mungkin mereka banyak yang tidak tahu bagaimana cara belajar di pondok pesantren. Mudakara itu bagaimana, mutolaah itu bagaimana. Ada juga kan pasaran. Pasaran itu kalau selama 1 tahun pelajaran tamat, dalam jangka 1 bulan bisa dibalik kembali belajar selama 1 bulan tamat. Ada pasaran, ada sorogan, ada juga di kelas dan yang lainnya. Jadi banyak teori-teori yang bisa dilaksanakan dan itu sudah berhasil. Jadi artinya tidak terlalu menonton dan tidak disebut tidak berhasil dengan sistem yang ada, bahkan sebaliknya. Kemudian dalam rangka menuju ekonomi, justru pesantren ini adalah salah satu daya dorong untuk meratanya ekonomi di Jawa Barat. Pak Gubernur ingin ekonomi di Jawa Barat meningkat. Tetapi tidak hanya meningkat yang diinginkan, ada unsur pemerataan dan unsur keadilan. Merata bukan hanya di kecamatan tertentu, kabupaten tertentu yang maju dan meningkat tiap tahun. Keadilan bukan hanya dalam kelompok tertentu saja yang naik ke ekonomi tiap tahun, tapi ingin merata. Maka salah satu solusinya adalah dengan memberdayakan ekonomi pondok pesantren. Karena pesantren adanya di perkampungan, maka kalau ekonomi pesantren maju, dengan sendirinya tetangga pesantren pun akan ikut maju, akan ada kecipratan untuk nilai jual ataupun daya beli masyarakat meningkat. Jadi jelas ekonomi pesantren maju, dengan sendirinya masyarakat Jawa Barat maju, dan juga unsur keadilan, pemerataan akan tercapai dengan adanya ekonomi pondok pesantren. Maka Pak Gubernur dengan program OPOP-nya tadi, satu pesantren satu produk adalah salah satu cara, salah satu daya, di samping untuk memberdayakan pesantren, juga untuk merata dan adanya ekonomi. Jadi 1 kali berlayar, 2, 3 pulau terjangkau, program 1 untuk meningkatkan ekonomi pesantren, tapi ada efek domino lain, manfaatnya, yaitu merata dan adanya ekonomi di Jawa. Wah, ini berarti menjadi bukti ya Pak, bahwa lulusan Ponpes pun bisa memberikan nilai lebih, nilai tambah untuk kehidupan bangsa. Betul Pak UU? Nah selanjutnya nih Pak, adakah pesan dari Bapak nih kepada para siswa dan lulusan Ponpes agar bisa menjadi seorang, wah mungkin seperti seorang Pak UU ya, jadi wakil gubernur. Siapa tahu nanti Bapak nih sebagai seorang ulama juga bisa terus ya melahirkan generasi-generasi penerus. Pak UU. Tapi perlu disampaikan juga bahwa saya bukan orang hebat, saya bukan orang terbaik, ya cuma mungkin saya ditakdir Allah aja seperti hari ini. Yang saya lakukan yang pertama pada para santri yang tadi yang saya di awal, jadilah santri yang benar-benar memahami ilmu agama, 12 PAN, bidang studi yang ada di pondok pesantren harus dipelajari. Yang kedua, dalam era globalisasi ini, para santri harus memahami dunia teknologi.
teknologi komputer, teknologi media sosial, teknologi yang lainnya. Sehingga santri tidak gaptek, karena memang sekarang dunia informasi dan dunia globalisasi. Yang kedua juga, santri harus mampu bergaul dan berkomunikasi. Jadi harus bicara lantang, harus pinter pidato, harus pinter ngobrol, menyampaikan ilmu yang ada dalam diri kita, menyampaikan isi hati. Jadi harus bisa tampil dengan berbicara yang baik. Kemudian juga harus gaul. Jangan sampai ada peribahasa santri terlalu banyak duduk, kalau sekolah terlalu banyak berdiri. Nah, harus ada keseimbangan, santri pun harus banyak berjalan. Jangan selalu diam di pesantren, tidak gaul, tidak punya teman, alias kulun cilurun kalau kata orang Sunda. Jadi seperti itu. Yang ketiga, berharap santri harus mampu berbagi peran, harus membuat teamwork yang baik, sehingga sekarang tidak ada lagi Superman kalau kata Pak Gubernur, tapi yang ada adalah super team. Tidak ada orang yang sukses sendirian one man show, tapi harus bersama. Jadi para santri harus mampu berbagi peran dan berbagi tugas, dan di saat diberikan tugas harus mampu melaksanakan. Terakhir, harus ada 3 yang ada dalam pribadi santri. 1 harus punya cita-cita, yang kedua harus punya keinginan, yang ketiga harus punya keberanian. Kata orang Sunda, kahayang, kadek, dan kawan. Cita-cita harus punya, tapi harus ikhtiar dengan kemauan, dan harus memiliki sikap berani, jangan tanggung dalam perjuangan. Itu kita harus kuatkan tekad, maksimalkan syariat, dan luruskan niat. Itu yang biasa. Terima kasih Bapak UU. Amin, 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 rabbal alamin. Semoga semakin banyak penerus ya Bapak UU untuk Provinsi Jawa Barat. Pak UU, terima kasih atas obrolan pagi hari ini. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa TV One, jangan kemana-mana. Kami masih punya banyak program menarik khusus untuk Anda. Tetaplah di sini di TV One. Sampai jumpa.